27, Sri Bhagawan Krishna yang Maha Berkah bersabda, Arjuna, karena kasihku padamu dan dengan kekuatan yoga atau kemandunggalanku, telah kutunjukkan padamu wujud semesta yang termulia, terutama, dan tertinggi. Sungguh sebelum engkau tak seorang pun yang pernah melihat wujud ini. Di sini Krishna memberikan suatu pemahaman yang luar biasa kepada Arjuna. Dulu, guru saya juga pernah mengatakan, di Himalaya sampai sekarang, kalau kita tahan hidup di sana, tidak jarang kita akan ketemu dengan orang-orang, para resi, yang usianya sudah ratusan tahun. Bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Mereka tidak pernah turun dari gunung, mereka di sana sedang bermeditasi, sedang melakukan sadhana mereka, latihan spiritual mereka. Dan mereka bisa berhubungan dengan kita lewat getaran-getaran pikiran. Kalau mereka memberikan pikiran yang baik kepada kita, mereka bisa memberikan dengan lewat getaran. Gak usah datang dari sana. Gak usah menunjukkan diri. Kita bahkan tidak tahu bahwa kita sedang diinspirasi oleh mereka-mereka itu. Para suci di sana. Para suci di sana pun Krishna akan menjelaskan, para suci pun sedang bermeditasi untuk melihat wujud saya. Di sini ada perbedaan yang jelas sekali dan ini yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kalau Tuhan itu Maha Esa, Dharma mengatakan, kalau Tuhan itu Maha Esa, maka dia bisa berwujud juga. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau dia tidak bisa berwujud, dia cuma abstrak saja, kemahaesanya di mana. Dan siapa kita untuk menentukan? Banyak orang mau menentukan untuk Tuhan. Jadi kita mau jadi agennya Tuhan. Hai Tuhan, kamu cuma bisa begini saja. Nggak boleh begitu. Tidak bisa begitu. Veda mengatakan Tuhan itu Maha Esa, Maha Sakti, dan oleh karena itu, dia bisa mengambil wujud juga. Dia bisa berwujud, dia saguna, dan juga nirguna. Dia acintya, tidak terpikirkan, tapi dia juga bisa mengambil wujud dan menjadi swarupa, memiliki rupa. Di sini ada perbedaan yang jelas sekali, supaya kita mengerti apa yang menjadi dasar dari dharma yang disebut sanatana. Orang Sunda menyebutnya wiwitan. Sanatan dalam bahasa Sanskrit itu, dalam bahasa Sunda istilahnya wiwitan. Yang sudah ada sejak zaman dulu. Tidak pernah usang, tidak pernah kadaluarsa. Tidak pernah. Salah satu makna dari manav, manusia kan? Manav, bukan baru. Jadi kita semua itu bukan orang baru. Entah sudah berapa kali lahir sebelumnya dan akan lahir lagi. Ada perbedaan-perbedaan yang jelas sekali antara pemahaman ini dan pemahaman banyak yang semuanya kita hormati semua pemahaman, tapi kita harus mengerti pemahaman kita apa. Kita tidak perlu mengkritik pemahaman lain. Kita menghargai semua pemahaman. Tetapi pemahaman dharma yang kita sebut sanatana adalah Tuhan Maha Esa, Maha Sakti. Dia bisa saguna, bisa memiliki wujud, swarupa, bisa juga nirguna, acintya, tanpa wujud, tanpa guna, bahkan tak terpikirkan. Ke-48, pendalaman kitab-kitab suci, ritus-ritus keagamaan, amal saleh atau dana punya, pun tapa brata, tiada satu pun di antaranya yang dapat memperlihatkan wujud ini. Sekali lagi Arjuna, kecuali dirimu. Tak seorang pun yang pernah melihat wujud ini. Wujud yang dimaksud di sini adalah dua-duanya itu. Saguna dan nirguna. Banyak orang yang percaya bahwa Tuhan berwujud
Dia tidak mau percaya bahwa Tuhan tidak berwujud. Banyak orang yang percaya Tuhan tidak berwujud, dia tidak mau terima bahwa Tuhan berwujud. Jadi kita membatasi gerak-gerik Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan kita, kita membatasi. Wahai Tuhan, kau tidak berwujud saja. Karena kita merasa pusing kalau Tuhan berwujud. Dan menegur kita setiap saat. Salah sedikit ditegur. Kita pusing. Kita maunya Tuhan cinta saja deh, kamu tidak berwujud saja. Saya sembahyang sama kamu, saya minta sama kamu, kamu cuma supply aja. Nggak usah tanya apa-apa. Seperti mau pesan dengan Go apa itu, ada Go macam-macam ya. Mau pesan makanan, dia kan nggak tanya, yuk kenapa mau makan nasi hari ini, kenapa nggak makan roti? Kita maunya Tuhan seperti itu, yang cuma delivery boy. Saya minta apa, kamu kasih. Perlu jodoh, kasih jodoh. Sudah kawin, mau kawin, belum bisa kawin, minta kawin. Dapat jodoh. Nanti kalau nggak akur, minta cerainya biar aman-aman. Hartaku tetap padaku, saya bisa menceraikan istri. Jadi kita minta mengharapkan Tuhan sebagai bellboy di hotel yang tidak bertanya apa-apa. Veda mengatakan, Dharma mengatakan Tuhan bisa menegurmu juga. Tuhan bisa berwujud untuk menjelaskan kepada Arjuna bahwa otakmu ini penuh lumpur, murmate. Penuh lumpur. Kalau kamu bodoh, kamu tidak mau mendengar saya, kamu akan binasa. Tuhan bisa berwujud, Tuhan bisa tidak berwujud. 49 sekarang. Menyaksikan wujudku yang menyeramkan ini, janganlah engkau takut dan terganggu, gelisah dan bingung. Dengan pikiran yang tenang dan tanpa rasa takut, sekarang lihatlah kembali wujudku yang sebelumnya. Jangan terganggu melihat wujud Tuhan yang menyeramkan, melihat bencana, melihat terjadi persoalan macam-macam. Masih ingat dulu di malam tahun baru saya mengatakan ini kita sedang memasuki tahun-tahun Shiva. Dan sekarang kita sudah mulai melihat tahun-tahun Shiva itu sedang terjadi. Beliau sedang bertanda, sedang menari. Dan tariannya lagi maha cepat sekarang. Di mana-mana terjadi bencana, terjadi apa ya. Memang harus terjadi, alam itu begitu. Kalau ada beban yang luar biasa, maka dia akan bergejolak. Itu adalah hukum alam. Kita harus pintar-pintar, jangan menambah beban. Jangan menambah beban, jangan menjadi serakah. Jangan mengundang masalah untuk diri kita. 50. Sanjaya berkata, Sanjaya ini adalah ajudannya Dhritarashtra yang sedang bercerita. Setelah bersabda demikian, Krishna kembali pada wujudnya yang semula. Demikian, Sang Mahatma, jiwa mulia, menghibur Arjuna yang sedang ketakutan dengan wujudnya yang menawan. Ke-51, Arjuna berkata, setelah melihat lagi wujudmu sebagai manusia, wahai Krishna, sekarang aku tenang seperti sedia kala. Melihat wujudnya yang maha dalam segala hal. Sekian banyak, sekian ribuan tangan, ribuan wajah. Menyeramkan, dan sekarang sudah tenang lagi. Pada suatu ketika, guru saya mengatakan, seandainya sekarang, di zaman sekarang, seorang avatar datang dengan 4 tangan, seperti Vishnu, mungkin akan ditangkap, dimasukin ke sirkus. Ini manusia ajaib. Pernah dengar, pernah nonton film dulu tahun berapa itu, ada Elephant Man. Wajahnya seperti gajah. Ya. Itu memang tumor. Tumor. Terus dia jadi lelucon, dia dimasukin ke sirkus segala. Banyak sekarang anak-anak orang dewasa yang kerdil ya, cebol, nggak bisa tumbuh dia normal, kita anggap lucu begitu. Tapi dalam tradisi kita menghargai.
Kita menghargai. Ganesha adalah mungkin seperti itu. Kita nggak tahu. Mungkin seperti itu. Karena dia dipenggal kepalanya sebentuk cerita dan kemudian ditaruh kepala gajah. Tetapi barangkali juga itu adalah salah satu bukti bahwa kita sudah mengenal surgery, sudah mengenal ilmu bedah. Dan sekarang dalam ilmu kedokteran dikatakan bedah pertama terjadi di wilayah peradaban kita yang berasal dari Iran sampai ke perbatasan Australia. Kita semua satu wilayah peradaban. Berasal dari wilayah peradaban yang sama ini. Bedah pertama diakui. Tapi itu baru berapa ribu tahun yang lalu. Kalau Ganesha mungkin jauh lebih lama dari itu. Kita juga mengenal di dalam ilmu medis, kalau terjadi transplantasi seperti itu, bisa terjadi infeksi. Bisa terjadi sesuatu yang tidak wajar. Berubahnya bentuk itu menjadi seperti gajah, barangkali karena itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi hal-hal seperti itu memungkinkan. Memungkinkan. Jadi guru saya mengatakan kalau ada avatar datang dengan 4 tangan, kita akan menganggap aneh. Maka avatar harus datang dalam bentuk manusia. Supaya kita bisa merasakan kedekatan dengan dia. Kita bisa berdialog dengan dia. Kita bisa belajar dari dia. (52) Sri Bhagawan Krishna yang Maha Berkah bersabda, sungguh sulit melihat wujudku yang telah kau lihat. Para dewa atau malaikat pun senantiasa berharap untuk melihatnya. Tadi saya sudah jelaskan, para resi di pegunungan Himalaya pun demikian. Ke-53, dengan mempelajari kitab-kitab suci Weda, bertapa, beramal saleh atau beranak punya pun dengan beryajna atau menghaturkan persembahan dengan berbagai cara, tak seorang pun dapat melihat wujudku sebagaimana kau telah melihatnya. Di sini ada faktor grace, ada faktor anugerah, berkah. Kita bisa memahami Tuhan sebagai dua-duanya, nirguna dan saguna. Kita bisa memahami Tuhan sebagai yang berwujud dan tanpa wujud. Itu adalah berkah. Banyak orang cuma memahami Tuhan sebagai yang berwujud. Banyak orang memahami Tuhan sebagai yang tidak berwujud. Bahwasannya kita bisa menerima dua-duanya ini adalah special grace. Ini adalah berkah yang khusus. Dan kita harus menghargai berkah itu. Bagi kita tidak ada masalah. Padmasana kita tidak ada pratima di situ, tidak ada patung. Padmasana kan biasanya kosong kan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kemudian kita pergi ke candi-candi yang ada di mana-mana. Di sini juga di Kutri ada candi, ada puranya Durga, ya. Durga di situ berwujud sebagai Mahishasura-mardini, sebagai Shiva, sebagai Krishna. Ini adalah berkah bahwa kita bisa menerima Tuhan sebagai yang berwujud dan tidak berwujud. Ada satu lagu yang indah sekali dalam bahasa Hindi. Dan dalam lagu itu, dia mengatakan, kau mengatakan bahwa kita memuja batu. Tapi saya bangga, saya bisa memuja batu. Batu pun saya puja, apalagi manusia. Coba lihat cara pandang. Kita kadang-kadang dibilangin begitu, kamu pemuja berhala, kamu memuja batu, kita langsung down. Oh bukan, kita tidak memuja batu. Ini simbol, ini. Tapi lagu ini luar biasa, iya, nggak apa-apa. Kau mengatakan saya puja batu, saya puja batu. Kalau sungai pun saya menghormati. Batu pun saya menghormati. Apalagi sesama manusia. Saya selalu mengatakan di Solo juga waktu kecil. Sekarang sudah jarang. Pohon-pohon besar di alun-alun tuh selalu dikasih sesajen. Ya. Di sini kita kasih kain. Ini apa? Rasa hormat. Dan sekarang seluruh dunia mengatakan kamu harus
menyelamatkan bumi ini dengan tidak mencemari lingkungan, menjaga air, sumber air, jangan menebang pohon seenaknya. PBB pun mengatakan kita nggak boleh menebang pohon seenaknya. Kita sudah melakukan. Dan kita sudah sangat bangga dengan Trihita Karana, tapi kita harus mulai mempraktekkan, bukan cuma mengutip Trihita Karana. Mulai mempraktekkan. Kita menghormati pohon, kita menghormati semuanya. Mau memetik bunga pun, zaman dulu kalau mau mempersembahkan bunga untuk upacara atau apa itu, karena dulu barangkali lebih banyak pohon ya, selalu mengambil bunga yang sudah jatuh. Bukan mengambil bunga, bukan memetik bunga yang sudah jatuh. Itu yang kita kumpulkan. Dan begitu juga mau tebang pohon, sampai sekarang orang Dayak harus minta izin dari kepala desa, dari ketua Banjar di situ. Harus minta izin, pohon ini boleh tebang nggak, dan akan dicari tahu kenapa kamu memotong pohon ini, walaupun pohon itu di pekarangannya. Apakah kamu betul butuh uangnya atau butuh untuk bangun sesuatu, baru boleh tebang pohonnya. Kita melihat Tuhan di mana-mana. Kita melihat Tuhan dalam babi, Waraha Avatar. Salah satu avatarnya Vishnu dalam bentuk babi. Kita melihat Tuhan dalam bentuk sapi. Di sini barangkali ada juga yang tidak bisa mendapatkan ASI, karena ibu kadang-kadang kering, tidak bisa memberikan ASI. Tapi ada nggak satupun orang yang seumur hidup tidak pernah makan produk susu dari sapi? Nggak ada. Sudah ada penelitian, tidak ada satupun manusia yang seumur hidup tidak pernah makan susu dalam bentuk apapun. Mungkin nggak suka minum susu, tapi ada susu di kue-kuean. Es krim ada susu, cheese, keju ada susu. Kita menghormati sapi. Kenapa kita menghormati sapi? Karena kita minum susunya. Ketika ibu tidak punya susu, ibu susunya kering, zaman dulu nggak ada formula-formula itu kan nggak ada. Apa yang dilakukan? Coba kalau yang masih ingat, susu sapi diencerkan. Cuma 1/4 susu sapi dikasih air panas, 3/4 didinginkan, baru dikasih kepada anak. Itu lebih sehat daripada formula-formula macam sekarang. Sekarang kita tergantung pada kalengan. Susu sapi, kalau sapi itu diberi makanan yang bagus, maka susunya juga akan bagus. Nggak ada orang yang akan alergi susu itu. Saya punya berita yang bagus sekali. Di Jakarta, di One Earth, kita berhasil untuk membuat dupa dari 100% kaodeng, 100% dari kotoran sapi. Ya. Dari kotoran sapi, dan itu bagus sekali untuk lingkungan, bagus sekali sebagai antiseptik. Dulu kita sedang ini kita udah berusaha selama berbulan-bulan, karena dupa dari India pun sudah pakai serbukan kayu, nggak pakai lagi kaodeng. Yang kita belum berhasil itu adalah bikin dupa tanpa batang, tanpa kayunya, tanpa sticknya. Jadi masih tetap pakai stick, tapi stick itu ya sedikit sekali. Setidaknya sekarang bahan bakunya seluruhnya adalah kaodeng. Sudah kita bakar, saya sudah cek kemarin, dan it's okay. Wanginya juga oke, wangi naturalnya. Tapi saya bilang, saya memberikan beberapa rempah-rempah yang kita harus masukkan, yang juga ada manfaat untuk kesehatan kita. Jadi barangkali mulai bulan depan kita nggak usah beli dupa lagi. Kita punya dupa produksi sendiri yang lebih sehat. 54. Hanyalah dengan penambahan bakti yang tak tergoyahkan, seseorang dapat menyaksikan hakikat diriku, bahkan manunggal denganku, wahai Arjuna. 55. Arjuna,
Ia yang melaksanakan tugasnya sebagai persembahan padaku, demi aku, berlindung padaku, berbakti padaku, tiada memiliki keterikatan dan bebas dari permusuhan serta kebencian terhadap sesama makhluk, niscayalah mencapaiku. Di sini lagi-lagi saya mengingatkan yang disebut aku oleh Krishna, bukan aku bentuk atau wujud tertentu, tapi aku Atma yang berada dalam diri kita semuanya. Percikan Gusti, percikan Tuhan yang sama. Yang ada dalam diri saya, ada dalam diri Anda. Kalau ada orang yang menjahati kita, kita bisa menghindari dia, nggak usah berurusan dengan dia. Tapi jangan sampai benci, malah berdoalah untuk dia. Kasihanilah dia, kok dia mendapatkan peran yang begitu jelek. Ya. Sampai sekarang saya berulang kali mengatakan, ada nggak yang punya anak diberi nama Rawana? Vayan Rawana. Atau Nyoman Rawana. Atau Nyoman Duryodhana. Nggak ada kan? Padahal mereka-mereka itu luar biasa loh kepintarannya. Rawana itu seorang pandit yang luar biasa. Sulinggi dia itu. Anak seorang resi. Begitu juga dengan Duryodhana, dia seorang ksatria yang luar biasa. Tapi peran yang mereka peroleh sesuai dengan karma mereka. Peran itu membinasakan mereka. Jadi kita nggak usah benci mereka. Kita menghindari kalau mereka tetap juga menyerang kita, kita juga wajib melindungi diri. Jangan, oh ya, kamu menyerang, nggak apa-apa, saya duduk aja, santai. Jangan begitu juga. Jangan begitu juga. Krishna tidak mengatakan kepada Arjuna, kamu duduk santai aja, biarlah dia mau apakan. Kita juga wajib menghadapi, tapi menghadapi setelah semua upaya sudah tidak berhasil. Krishna sudah pergi ke tempatnya Duryodhana ke Hastinapura untuk menghindari perang ini. Tidak perlu lagi kembalikan seluruh kerajaan. Cuma 5 desa yang kecil. Berikan kepada 5 saudara. Nggak mau juga. Jangankan 5 desa sejengkal pun tidak akan saya berikan. Maka tidak ada jalan lain. Begitu juga untuk self-defense, untuk melindungi diri kalau kita harus menghadapi suatu tantangan, kita hadapi. Jangan juga lembek-lembek begitu saja, hadapi. Tapi setelah kita sudah berusaha mencoba, semua cara nggak bisa lagi, baru Krishna mengatakan, lakukan tugasmu sebagai persembahan padaku. Maka kau tidak akan kena dosanya, tidak akan kena dampaknya. Saya melakukan sesuatu bukan untuk diri saya, idana mama. Setiap pagi kita melakukan Agnihotra di sini. Mantranya bukan saya, idana mama, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Terima kasih.